Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rencangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita senantiasa ada di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Selasa 13 Juni 2023. Mari keluarga damai, kita menyiapkan hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menopang dan memberkati kami pada saat kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang kita renungkan bersama, menghormati perkawinan. Firman Tuhan terambil di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan 16. Namun sebagai dasar perenungan kita, saya membacakan di dalam ayat 4 dan 5. Firman Tuhan katakan demikian. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, mengapa kita perlu menghormati perkawinan? Karena perkawinan adalah institusi ilahi dan insani, di mana yang pertama kali berinisiatif untuk membentuk perkawinan adalah Allah sendiri, bukan manusia yang menentukan tentang pernikahan, tetapi Allah. Maka itu ketika Allah menciptakan Adam, maka Allah memberikan pasangan, yaitu Hawa, laki-laki dan perempuan. Sehingga disitulah awal perkawinan itu dimulai, di mana Allah sendiri yang berinisiatif.
Maka itu mengapa kita perlu menghormati perkawinan? Karena ada dimensi ilahi, ada unsur daripada Allah yang bertindak. Lalu yang berikutnya kita bisa melihat mengapa kita perlu menghormati perkawinan, karena Allah merepresentasikan diri di dalam hidup suami istri. Maka itu kita perlu menghormati perkawinan karena di dalam perkawinan itu Allah hadir. Allah ingin menyatakan kasih-Nya kepada para istri melalui suami. Demikian juga sebaliknya Allah ingin mengasihi suami melalui istri. Sehingga kehidupan suami istri itu merepresentasikan tentang Allah. Maka itu kita perlu menghormati perkawinan. Yang berikutnya kita bisa melihat alasan mengapa kita harus menghormati perkawinan. Karena Allah itu senantiasa hadir untuk memelihara. Allah itu turut bekerja. Maka itu tidak heran kalau Rasul Paulus menegaskan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Jadi di dalam segala keadaan kehidupan suami istri itu ada campur tangan Tuhan. Sehingga sebenarnya tidak ada masalah di dalam hidup pernikahan yang tidak dapat diatasi. Tidak ada satu persoalan dalam hidup yang tidak memiliki jalan keluar. Karena Allah turut bekerja. Maka itu jikalau ada pasangan suami istri ketika mengalami masalah, lalu mereka menganggap tidak ada masalah, tidak ada jalan keluarnya, lalu mereka memutuskan untuk berpisah. Itu saya kira sesuatu keputusan yang sangat konyol. Karena apa? Karena Tuhan itu hadir untuk campur tangan, untuk menolong, untuk menopang. Maka itu mengapa kita perlu menghormati perkawinan. Yang berikutnya kita bisa melihat mengapa kita perlu menghormati perkawinan, karena Allah memulai satu kehidupan bagi seseorang melalui perkawinan. Karena kelahiran seseorang itu dimulai dari perkawinan. Dan kehidupan itu dilanjutkan dan nanti kemudian seseorang yang sudah dewasa memasuki kehidupan perkawinan dan menjadi alat di mana Tuhan juga menghadirkan kehidupan bagi manusia dari generasi ke generasi melalui perkawinan. Lalu yang berikutnya kita bisa melihat bahwa menghormati perkawinan itu karena perkawinan merupakan satu perwujudan, peradaban atau budaya manusia yang tertinggi, yang begitu agung. Maka itu tidak heran di semua suku bangsa untuk merayakan atau mengikat di dalam sebuah perkawinan itu dengan tata cara yang sangat rumit, dengan begitu istimewa. Sehingga tidak heran kalau hampir semua suku bangsa mengatakan bahwa perkawinan itu memiliki nilai sakral, nilai yang kudus, nilai yang suci. Karena hanya di dalam perkawinan. Yang berikutnya kita bisa melihat bahwa kita menghormati perkawinan karena perkawinan menjadi tempat yang terhormat. Artinya, di mana kita belajar tentang kehormatan itu dimulai di dalam keluarga. Di mana satu sama lain, suami istri, orang tua anak, itu saling menghormati. Sehingga keluarga itu menjadi tempat belajar tentang kehormatan. Maka itu kalau ada seseorang yang tidak bisa menghormati satu dengan yang lain, bisa jadi ketika diruntut di tengah keluarganya pun tidak ada kehormatan satu sama lain. Lalu yang berikutnya kita bisa melihat mengapa kita perlu menghormati perkawinan, karena perkawinan menjadi sekolah kehidupan, di mana nilai-nilai tentang kasih, iman, tentang budi pekerti, sopan santun, tentang moral, dan seterusnya, itu dimulai dari perkawinan, yaitu di dalam kehidupan keluarga. Maka itu mari, keluarga damai, kita menghormati perkawinan, karena perkawinan
adalah institusi ilahi dan insani. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh sungguh hidup menghormati perkawinan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Tuhan Yesus memberkati.